Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya, dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Diduga jatuh dari jembatan, seorang pendulang emas di Kabupaten Mimika hilang terbawa arus. Selundupkan teripang dari Papua Nugini, 4 warga Papua Nugini diringkus tentara. Karnaval mobil hias khas Papua meriahkan HUT kemerdekaan di Kabupaten Mimika. Seorang pendulang emas di Timika, Papua Tengah hilang ketika menyeberangi Kali Jernih di mil 30. Tim SAR Timika, Papua Tengah yang menerima laporan langsung bergerak ke lokasi mencari korban bernama Yusti berusia 20 tahun. Rekan-rekan korban sempat mencarinya namun tidak berhasil dan akhirnya mereka melaporkannya ke aparat keamanan. Hingga saat ini tim SAR masih melakukan pencarian di sekitar lokasi di mil 30. Menerima laporan, tim langsung bergerak dengan membawa drone untuk melakukan pencarian terhadap korban melalui udara dan perahu karet untuk melakukan penyisiran sepanjang lokasi terakhir korban terseret arus, yaitu mile 30. Kemudian setelah sampai di lokasi, korban tersebut dicari oleh tim Basarnas Timika dan tim SAR gabungan yang membantu, yaitu keluarga korban dan tim dari PT Freeport Indonesia. Dari mile 28, kami ulangi, dari mile 30 sampai 28, namun hasil pencarian sampai malam hari ini pada pukul 21.00 masih nihil. Belum diketahui penyebab Yusti hilang, namun ia diduga terjatuh dari jembatan dan hanyut terbawa arus sungai. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. TNI Angkatan Laut wilayah Merauke menggagalkan penyeludupan lebih dari 500 kg teripang asal Papua Nugini. Aparat juga menangkap 4 warga negara Papua Nugini yang menyeludupkan teripang ini dengan menggunakan speedboat. Mereka ditangkap saat melintas di perairan Torasi, wilayah perbatasan RI Papua Nugini pada hari Selasa. Keempat warga asing tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan dan speedboat langsung disita sebagai barang bukti. Telah dilaksanakan penangkapan yang dilakukan oleh patroli postal Torasi terhadap 4 orang WNA asal Papua Nugini dengan inisial nama RG, BL, WP, dan DK. Kemudian diperiksa satu speedboat tanpa nama. Dia menggunakan mesin 75 PK, kemudian ada mesin 40 PK. Di situ kita periksa ada 4 orang WNA asal Papua Nugini yang melintas. Setelah kita periksa, muatannya berupa 13 karung berisi teripang dengan berat kurang lebih 281 kilo. Teripang merupakan komoditas primadona karena memiliki nilai jual yang sangat tinggi di pasaran. Teripang ini kerap digunakan sebagai bahan baku industri komestik dan obat-obatan tradisional. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Gangguan jaringan internet di Kabupaten Merauke, Papua Selatan hingga saat ini belum teratasi. Masyarakat banyak yang kecewa karena kejadian ini terulang dan mengganggu aktivitas mereka sehari-hari. Tidak heran, sebagian warga menuduh pihak tertentu yang sengaja menyabotase jaringan telekomunikasi.
Menanggapi masalah ini, Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihayah memastikan terputusnya jaringan internet akibat faktor alam dan juga berdampak pada sejumlah daerah lain di Papua, termasuk Sorong. Ada beberapa hal yang di luar kemampuan kita, di luar prediksi kita. Tadi disampaikan bahwa ada kabel optik kita yang memang bermasalah di wilayah titik Sorong dan lain sebagainya. Kami pikir ini bukan soal kemudian kepentingan politik dan lainnya. Kita harus clear di sini. Ini di luar jangkauan kita semua. Pasti tidak hanya saudara-saudara ojol yang rugi, tetapi juga banyak saudara-saudara kita yang lainnya juga sangat dirugikan. Dan kami sendiri di dalam kantor ini juga sangat dirugikan. Kami tidak bisa koordinasi dengan baik, kami tidak bisa menjalankan tugas dengan baik. Nah, tentu apa yang sudah kami sampaikan adalah bagaimana kita memastikan kepada pihak yang lebih berwajib, artinya pihak yang konsen. Wakil Bupati berharap masyarakat Merauke memahami bahwa kondisi ini di luar kemampuan manusia. Saat ini kapal penyambung kabel optik sedang menuju ke titik terputusnya kabel optik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Antrian panjang kendaraan yang ingin membeli solar setiap hari masih terjadi di sejumlah SPBU di Merauke, Papua Selatan. Seperti di SPBU Ahmad Yani, pasokan solar subsidi sebanyak 10 ton per hari tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, sehingga dalam sekitar 3 jam solar sudah habis. Pengemudi yang sudah antre jauh di belakang banyak yang kecewa karena harus menunggu lama untuk mendapatkan lagi solar. Pengelola SPBU berharap pemerintah menambah kuota BBM agar kebutuhan masyarakat terpenuhi. Kalau penjualan untuk normalnya itu kita penjualan dari jam 6:30 sampai jam 11. Jam 11 siang itu ya? Iya. Itu dengan kapasitas penjualan berapa kain? Kapasitasnya 10 ton, tergantung dari pengiriman dari sana, dari depot. Depot Pertamina itu ya? Iya. Nah kira-kira kalau normalnya kira-kira harusnya dapat berapa kalau bisa normal penjualan itu? Kalau selama ini kita dapat hanya 10 ton per hari. Jadi kalau seandainya kalau bisa dapat 20 ya paling jam 12 atau setengah 12. Oh gitu. Jadi terbatas semua ya? Ya. Antrian kendaraan di SPBU ini menjadi pemandangan sehari-hari di Merauke. Sopir truk dan pengusaha sering mengeluhkan kondisi ini karena mereka rugi akibat banyak waktu yang terbuang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Tiga anggota Paskibraka Provinsi Papua Barat Daya yang viral usai pengibaran bendera pada HUT RI ke-80 menerima hadiah berupa sepeda motor dari Kementerian Hukum. Penyerahan dilakukan langsung oleh Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu di kantor Gubernur pada hari Rabu. Gubernur Elisa Kambu berkomunikasi langsung melalui sambungan telepon dengan Menteri Hukum sekaligus menyampaikan apresiasi atas bantuan yang diberikan kepada anggota Paskibraka Papua Barat Daya. Hadiah 3 unit sepeda motor ini diharapkan dapat menunjang kebutuhan sekolah para anggota Paskibraka. Salah satu anggota Paskibraka, Karisto Gideon Dimara, terharu. Ia mengucapkan terima kasih kepada Menteri Hukum atas bantuan yang diberikan. Di tengah rasa bangga, Karisto juga menuturkan duka mendalam karena sang ayah meninggal dunia bertepatan dengan momen pengibaran bendera pada 17 Agustus lalu. Berterima kasih banyak kepada Pak Menteri atas hadiah dan penghargaan yang diberikan kepada kami Paskibra dan rekan-rekan saya. Terima kasih. Seorang tua meninggal kapan? Bapak siapa? Pas pengibaran. Yang meninggal bapak atau ibu? Siapa Bapak? Dengan ibu. Oh, dua-dua meninggal. Hari itu hari yang sama? Tidak. Ibu meninggal 2023, Bapak meninggal kemarin. Oh, kemarin pas tanggal 17. Siap. Sakit? Siap. Gubernur Elisa Kambu berpesan kepada ketiga anggota Paskibraka penerima hadiah agar menggunakan sepeda motor dengan baik, taat aturan lalu lintas, dan tetap bersemangat menuntut ilmu. Karena ini sudah komitmen pemerintah, negara, saya hanya berpesan untuk kamu bertiga. Pertama, harus tetap bersyukur.
utamakan selalu bersyukur. Kedua, jangan pernah lalai belajar. Harus terus giat belajar. Walaupun sudah mendapatkan janji, sudah mendapatkan, tapi jangan sampai itu membuat Anda terlena. Tantangan ke depan lebih besar lagi. Jadi belajar harus tetap dikerjakan. Yang berikut, kamu tiga harus menjadi teladan. Jadi kalau sudah dapat fasilitas motor, usahakan tempat waktu datang ke sekolah. Selain memberikan hadiah sepeda motor dan beasiswa untuk ketiga anggota Paskibraka yang viral, Menteri Hukum juga menyalurkan uang pembinaan kepada 42 anggota Paskibraka Papua Barat Daya lainnya. 2 anggota Paskibraka Papua Barat Daya pada 17 Agustus 2025 mendapat apresiasi karena membantu menopang anggota Paskibraka lainnya bernama Karisto yang saat itu hampir jatuh karena lemas. Bantuan kedua anggota Paskibraka ini akhirnya membuat pasukan menyelesaikan tugas secara lengkap. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Gempa bumi bermagnitudo 6,4 yang mengguncang Kabupaten Sarmi menyebabkan 40 rumah di 3 kampung di distrik Pantai Timur Barat rusak berat. Data BPBD Kabupaten Sarmi, selain rumah, bangunan yang rusak terdiri dari 2 tempat ibadah yang rusak berat. Musibah ini juga menyebabkan puluhan warga mengungsi ke posko pengungsian yang dibangun BPBD Sarmi. Pemerintah daerah Kabupaten Sarmi saat ini tengah mendata para pengungsi untuk menyalurkan bantuan bahan makanan dan obat-obatan. Dan tindakan yang telah diambil oleh pemerintah daerah, ada bantuan sembako yang diantar langsung oleh Ibu Wakil Bupati Sarmi ke tempat kejadian di posko di mana masyarakat itu ada. Nah, itu langkah-langkah dan juga dari pihak gereja juga mengumpulkan donasi, mereka mengantarkan ke sana semua dari paguyuban dan lain sebagainya. Mereka juga memberikan sumbangan kepada saudara-saudara kita yang kena dampak gempa di wilayah distrik Pantai Timur Barat dan di Kampung Keder, Dabe. Kami sudah mendata rumah warga yang terdampak akan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Kalau itu yang bisa rehab, kami rehab kembali. Kalau itu rusak berat, kami bangun kembali. Pemerintah daerah berencanakan membangun kembali rumah yang rusak akibat gempa. Arthur melaporkan dari Sarmi, Papua. Suasana HUT kemerdekaan masih berlangsung semarak di Kabupaten Mimika dengan berbagai kegiatan menarik dan menghibur. Salah satu adalah karnaval mobil hias yang diikuti organisasi perangkat daerah, organisasi masyarakat, dan organisasi paguyuban di Kabupaten Mimika. Para peserta mengubah kendaraan mereka menjadi berbagai bentuk rumah adat serta berhiaskan HUT kemerdekaan. Karnaval mobil hias ini bergerak dari halaman kantor Bupati Mimika dan berakhir di halaman gedung MNM Yoware, Kota Timika, Papua. Bupati Mimika Johannes Retop melepas langsung karnaval ini dan mengapresiasi para peserta yang membawa warna dan ciri khas suku dan budaya di Kabupaten Mimika. Wujud dari Mimika rumah kita. Hari ini kita coba tampil bersama, membawa warna-warna Kabupaten semua suku dan budaya yang ada di Kabupaten Mimika. Kita coba lihat, kita semangati perjuangan kita ini. Dan Bapak Ibu sekalian, di samping pameran budaya dalam bentuk ini, juga pameran pembangunan yang diikuti oleh berbagai instansi baik daerah maupun vertikal. Karnaval mobil hias ini menghibur warga masyarakat Mimika. Mereka menunggu iring-iringan melewati wilayah mereka. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.
Papua siap mendukung program strategis nasional yang telah diluncurkan Presiden Prabowo Subianto dengan membuka sekolah rakyat di 4 kabupaten kota di Papua, yakni Serui, Biak, Kota Jayapura, dan Kabupaten Jayapura. Hal ini dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Papua Christian Sohilait saat diwawancarai media pada hari Rabu. Nah, kami yang di provinsi itu kita buka 2. Satu namanya tuh sekolah rakyat tingkat atas, 29. Itu kita buka di kantor sosial, balai sosial yang ada di Tanah Hitam. Kita merekrut 100 anak. 100 anak ini terdiri dari 50 anak dari Yapen, ada di sini sekarang, dan 50 anak dari Jayapura, Kota Jayapura sendiri. Sedangkan untuk SMP-nya 100 anak juga itu kita buka di balai diklat di Pasir 2, itu juga 100 orang gitu. Nah, secara ideal satu sekolah itu mereka perlu tuh 9 guru. Ini minimal saja, kita minimal. Tapi itu guru-guru kan direkrut langsung oleh pusat. Sekolah rakyat hadir untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak asli Papua yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Saat ini di Kota Jayapura ada 2 sekolah rakyat yang berlokasi di kantor Balai Sosial Tanah Hitam dan Balai Diklat Pasir 2. Setiap sekolah rakyat membutuhkan minimal 9 tenaga pendidik yang direkrut langsung dari pemerintah pusat. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Komisi Pemilihan Umum KPU Papua resmi mengesahkan hasil rekapitulasi pemungutan suara ulang atau PSU tingkat Kabupaten Biak Numfor. Berdasarkan hasil rekapitulasi yang dibacakan KPU Papua, Paslon 01 meraih 31.889 suara atau 56,06%. Sedangkan Paslon 02 Matius Fakiri Arya Kurmaropen memperoleh 26.223 suara atau 43,94%. Dengan tambahan suara dari Biak, total sementara perolehan suara menjadi Paslon 01 Benhur Tomimano Konstan Karma 255.683 suara. Sementara Paslon 02 Mario unggul tipis dengan 259.817 suara, selisih 4.134 suara. 5, 6, 8, 3. Matius Fakir Jessica, Argatom Alberto Valero Maropen, SP Engineering, memperoleh suara 2, 5, 9, 8, 1, 7. Orean, data suara sah dan tidak sah. A. Jumlah suara sah. Meski sempat diwarnai sorotan dari sejumlah saksi paslon terkait dugaan ketidaknetralan pengawasan, KPU Papua menegaskan seluruh tahapan telah sesuai aturan. Rekapitulasi PSU di 8 kabupaten dan 1 kota di Papua kini resmi tuntas. Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wan Nyambung.